teologi dan gerak misioner sepakat dengan Sinode Moga Masih Indonesia tentang kerjasama di bidang pendidikan, di masyarakat dan penelitian nomor 201 garing MOU garing STT6 garing JNB garing 9 garing 2023 dan nomor 370 garing 4 C garing NS garing 09 2023 dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus pada hari ini Sabtu tanggal 30 bulan September tahun 2023 yang bertanda bahwa ini satu Dr. Menjadi Kuliah Master Teologi selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi dan Praktisi atau STT6 Barat domisili di Desa Muliku, Kecamatan Matemi, Kabupaten Barat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teologi dan Praktisi STT6 Barat. Selanjutnya disebut pihak pertama, 2 Bishop Sarpati STT selaku Ketua Umum BPMS Masih Indonesia Nias Gereja Api yang berdomisili di Desa Kecil 1, Kecamatan Gunung Sitoli, Illinois, Kota Gunung Sitoli. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pekerja Harian Sinode nomor 2 Masih Indonesia Nias untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua secara sendiri-sendiri disebut pihak dan secara bersama-sama disebut para pihak. Salam. Ya, selamat jumpa Duha sebagai Ketua Pembina, Pak Ketua STT dan para dosen dan teman-teman BPH NS. Kita bersyukur bahwa di beberapa tahun yang lalu ketika kita bersama-sama beri dukungan terhadap pendirian STT Anugerah Misi ini dan telah berjalan dengan baik hingga saat ini. Kami juga bersyukur beberapa kali bisa menghadiri baik wisuda dan beberapa agenda. Nah, jadi memang kita ketika saya ditanya mengapa kita memberi dukungan, karena kita melihat bahwa Nias ini perlu ada pemikir yang bisa menjadi agen transformasi di tengah-tengah masyarakat. Dan karena itulah kita merasa punya kepentingan di situ. Ya. Hanya kalau semua menumpuk di Gunung Sitoli, tentu itu kan juga punya keterbatasan dalam melakukan transformasi. Nah, tapi ketika ada di berbagai tempat, nah itu akan membantu bagaimana akses dari warga jemaat kita untuk terlibat dalam pendidikan, bisa mengakses lembaga pendidikan, tapi juga dalam bagaimana ikut menggerakkan masyarakat itu, menghadirkan perubahan-perubahan di masyarakat.
Nah, karena itu melalui MOU ini tentu kami juga nanti akan mempersiapkan siapa calon-calon mahasiswa yang bisa kami kirim, dan juga ke depan kalau memang S2 kita sudah mulai tertata. Nah, untuk saat ini memang kami mengirim di beberapa STP, terutama untuk memulai S2 itu di Aletheia. Kami juga sudah MOU dengan mereka, juga di STTIA ya, ada beberapa mahasiswa sisa. Dan kemarin itu juga kita mendatangani MOU dengan ST Sumatera Utara. Nah, dengan kondisi sekarang masih memungkinkan online. Nah, itu memang di satu sisi sebuah peluang yang bisa digunakan. Nah, hanya memang ini kembali ke standar-standar kualifikasi. Karena misalnya teman-teman dari Aletheia itu mewajibkan TOEFL. Nah, itu juga menjadi kendala. Hanya kemarin itu banyak yang berminat, tapi ketika harus mensyaratkan TOEFL itu agak berat. Nah, jadi walaupun dalam standar akademik, terutama kalau menjadi dosen, memang itu dibutuhkan sebenarnya. Nah, lalu yang kedua, yang lebih penting itu sebenarnya adalah bagaimana mempersiapkan tenaga-tenaga yang punya kompetensi. Ya, karena kondisi jemaat kita sekarang tuntutannya menjadi sangat tinggi. Ya. Jadi ketika seorang pelayan tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan dalam merespon berbagai kesulitan warga jemaat, maka mereka akan ditinggalkan atau mereka sendiri yang harus keluar. Nah, itu tantangan kami sekarang. Jadi begitu kami menawarkan seorang pelayan, biasanya mereka cari dulu informasi tentang calon itu. Nah, jadi semacam melihat juga rekam jejak, apalagi kalau sudah pernah melayani di tempat lain. Jadi kalau mereka anggap tidak menjawab kebutuhan, maka mereka katakan jangan dulu atau tawarkan yang lain. Nah, karena itu sekarang kami sangat hanya berhati-hati dalam menerima dan juga dalam mempersiapkan sebenarnya calon yang kita kirim. Hanya betul-betul punya panggilan, kemudian punya menguasai baik dari sisi pengetahuan Alkitabnya dan juga hal-hal praktis. Nah, sekarang ini yang sering menjadi pergumulan warga jemaat adalah merindukan bahwa seorang hamba Tuhan itu bisa melatih warga jemaat bernyanyi. Itu berarti bisa baca not. Ya, karena dulu mereka berpikir seorang guru itu juga adalah seorang yang melatih kor di jemaat. Seorang pendeta itu orang yang bisa melatih kor. Tapi sekarang ada banyak pendeta tidak tahu baca not. Nah, jadi ini mungkin satu pertimbangan kita dalam kurikulum, bagaimana muatan-muatan seperti himnologi misalnya, liturgi, lalu mahasiswa diberi kemampuan itu, karena itu sekarang kebutuhan jemaat kita. Banyak jemaat tidak punya kor-kor lagi, tinggal lihat YouTube. Dan akhirnya itu menjadi kesulitan. Sementara kita dorong ada Pesparawi, ada lembaganya. Nah, bagaimana Pesparawi bisa bergerak, bisa berkembang kalau pelatih-pelatih paduan suara di jemaat itu tidak ada. Nah, jadi itu hal-hal praktis yang saat ini menjadi kebutuhan gereja. Lalu hal yang kedua, hal-hal praktis yang kedua adalah kemampuan melakukan kunjungan dan konseling kepada warga jemaat kita. Karena saat ini banyak sekali kesulitan warga kita, ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Dan karena itu mereka harus didampingi. Bagaimana menjawab itu? Bagaimana mendampingi anak-anak? Bagaimana hubungan dengan suami istri?
Nah, jadi ketika mahasiswa atau calon pengerja kita terbiasa dengan kunjungan dan bisa melakukan konseling, mendampingi warga jemaat, lalu akhirnya dia bisa menuntun bagaimana keluar dari persoalan, tidak hanya sekedar nasihat-nasihat Alkitab, tapi dia sendiri bergumul dengan persoalannya dan dia menemukan apa jalan keluar yang tepat. Nah, jadi ini kan perlu juga kemampuan dari seorang calon-calon pengerja kita. Lalu yang ketiga adalah kondisi kita di sini yang masih berada dalam kemiskinan. Nah, karena itu salah satu cara mengantisipasinya adalah kemampuan para pengerja kita yang tidak hanya berbicara tentang Alkitab, tapi bagaimana Alkitab itu bisa menguatkan mereka menghadapi tantangan, tapi juga punya skill melihat apa potensi yang ada di sekitar mereka. Nah, jadi kita senang misalnya Pak Budieli bagaimana membangun kewirausahaan, bagaimana melihat potensi di sekitar warga, karena potensi alam kita cukup besar. Nah, tapi kalau itu tidak bisa dikelola dengan baik, tidak bisa menjadikan dia bahan yang bisa dikonsumsi misalnya dalam rangka asupan gizi, mengatasi stunting. Nah, ini kan tidak akan berdampak terhadap warga jemaat kita. Nah, jadi kita mesti keluar dari cara berpikir bahwa pendeta itu tidak lagi hanya berdoa, KKR, tapi menyentuh hal-hal kebutuhan hidup. Maka dengan demikian kehadiran hamba Tuhan menjadi dibutuhkan, dirindukan oleh warga jemaat. Jadi mereka merasa diberkati dengan kehadiran hamba Tuhan itu. Nah, jadi walaupun ini memang agak berat, di luar target kurikulum yang sudah ada dari sisi teologi atau apa, tapi kita mesti memperlengkapi ini, ya, dan juga tentu harus ada kemauan dari mahasiswa untuk mengembangkan kapasitasnya, tidak hanya dari sisi kurikulum yang ada di bangku perkuliahan, tapi juga dengan pengembangan diri di tengah-tengah masyarakat. Nah, mungkin beberapa poin itu yang kami bisa beri masukan, dan kami juga punya kewajiban nanti ada coba kalau beberapa yang S2 ini bisa selesai, nah barangkali nanti kami bisa tawarkan, karena kalau ada kebutuhan di STT tentang tenaga yang dapat membantu, maka nanti kami akan komunikasi. Tentu untuk saat ini belum, ya, memang ada beberapa yang sudah selesai S2 seperti Pak Lahangu. Nah, hanya karena terikat di kantor ini ya belum bisa menjangkau. Nah, tapi nantilah kita lihat ke depan. Ya, jadi itu saja. Selamat kepada Pak Ketua dan teman-teman. Tentu kita sangat bersyukur dengan dukungan Pak Ketua Pembina, dan apalagi dengan dukungan dari pemerintah saat ini tentang kampus dan sarana. Saya pikir itu akan menolong percepatan, ya, pembenahan. Nah, tinggal sebenarnya bagaimana membangun kemitraan dengan STT yang sudah tertata, ya, terutama nanti kalau sudah bergabung di Persetia, karena kami melihat ya kemitraan itu sangat membantu kita. Ya, kami sendiri menyadari itu, kita punya keterbatasan, tapi dengan kemitraan itu kita bisa saling melengkapi. Jadi itu saja dari kami. Selamat, semoga kita ke depan semakin saling membantu. Wa baita sefu, Yahoo. Salam.